Derby Manchester antara Manchester United versus Manchester City akan digelar di Old Trafford pada hari Minggu malam 29 Oktober 2023 pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pertarungan antara Erling Haaland versus Rafael Varane hingga Rodri versus Bruno Fernandes dalam pertandingan ini, berikut semua hal yang perlu kamu ketahui dalam Derby Manchester kali ini. Manchester United dalam incaran Manchester City. Manchester United musim ini kurang meyakinkan jika dibandingkan dengan cara mereka bermain musim lalu. Sementara itu, Manchester City akhir-akhir ini juga tengah menurun performanya. Tetapi semenjak Rodri kembali usai mengakhiri masa suspensinya, John Stones juga sudah pulih dan Erling Haaland semakin percaya diri usai mencetak gol pertamanya di Liga Champions. Ini bisa jadi masalah besar bagi skuad Erik ten Hag. Skuad Pep Guardiola berada di posisi kedua klasemen dan hanya kebobolan 7 gol. Mereka telah memenangkan kedua pertandingan setelah jeda internasional, dan hampir semua pemain mereka siap tempur untuk laga derby ini. Di sisi lain, Manchester United sudah kebobolan 13 gol di Premier League sendiri. Pertahanan mereka masih sering bocor, terutama terlihat saat berlaga di Liga Champions. Dan kekalahan melawan Galatasaray membuat skuad ten Hag mengalami 6 kekalahan dalam 10 pertandingan untuk pertama kalinya sejak 1986-1987. 5 kemenangan United di Liga musim ini datang saat melawan Wolves, Nottingham Forest, Burnley, Brentford, dan Sheffield United. Dan yang mencemaskan adalah semua kemenangan itu hanya dengan selisih 1 gol. Kesuksesan United musim lalu dibangun dari fondasi pertahanan yang kuat, performa Casemiro, dan penyelesaian klinis dari Marcus Rashford. Tapi Casemiro dan Rashford kini tampil di bawah ekspektasi, dan ten Hag juga harus bertanggung jawab atas taktiknya yang membingungkan, kurangnya intensitas, dan kegagalan anak buahnya dalam membangun serangan dari belakang. Erik ten Hag ingin Manchester United menjadi tim transisi terbaik di dunia, namun hal itu justru berdampak buruk pada cara mereka membangun serangan. Keputusan ten Hag juga sering dipertanyakan, terutama saat memainkan Anthony yang tampil buruk sejak bergabung dari Ajax. Dan Jadon Sancho dianggap berhak merasa frustrasi atas sikap pilih kasih ten Hag yang memilih Anthony terus. Meskipun United selama ini lolos meski tampil buruk musim ini, namun hari Minggu nanti bakal berbeda. Mereka akan menjamu Manchester City, dan jika tak hati-hati, skuad Pep Guardiola bisa menunjukkan betapa buruknya skuad Erik ten Hag. 3 pertarungan kunci yang patut disaksikan dalam Derby Manchester. Dari pertarungan antara Erling Haaland versus Rafael Varane hingga Rodri versus Bruno Fernandes, berikut 4 bentrokan menarik dalam Derby Manchester pertama musim ini. Erik ten Hag versus Pep Guardiola. Bagi Manchester United, mungkin mereka akan berusaha bertahan sesering mungkin. Jika mereka mampu bertahan hingga paruh pertandingan tanpa gol, Marcus Rashford dan Bruno Fernandes dapat mulai menunjukkan keajaiban mereka. Dan United akan menjadi ancaman dalam serangan balik. Mereka telah beberapa kali membuat kejutan saat melawan Manchester City dalam beberapa tahun terakhir, termasuk memenangkan pertandingan di Old Trafford musim lalu. Sementara performa Manchester City semakin meningkat dan Erling Haaland juga semakin nyaman. Penempatan pemain dari Erik ten Hag dan Pep Guardiola akan menentukan di laga ini. Haaland melawan Maguire dan Rafael Varane akan menjadi tontonan yang menarik. Dan Pep Guardiola juga membutuhkan Rodri di lini tengah mereka untuk mencegah Bruno Fernandes memberikan kontribusinya bagi setan merah. Erling Haaland versus Rafael Varane. Musim debut Haaland mencatatkan 52 gol di semua kompetisi dan 9 assist sebagai tambahan. Postur, kecepatan, dan kekuatannya membuatnya sulit dihentikan. Memantau gerakannya sangat sulit karena dia tahu bagaimana mengubah peluang menjadi gol. Rafael Varane akan memiliki tugas yang sulit. Namun pemain asal Prancis ini memahami jalannya permainan dengan baik. Ia juga kuat dalam pertandingan dan juga sangat cepat. Rodri versus Bruno Fernandes. Rodri telah kembali, dan kedatangannya menjadi hal terpenting bagi Manchester City. Dia adalah salah satu gelandang terbaik di dunia. Pemain Spanyol ini tidak hanya bertindak sebagai pemain gelandang terbaik, tetapi juga sebagai motor penggerak timnya. Ia sering memulai dan mendukung serangan bagi Manchester City. Sedangkan Bruno Fernandes adalah komponen penting dalam lini tengah Manchester United. Dia menemukan ruang dengan efektif, berani mengambil risiko, dan kerap memberikan umpan tajam. Dia adalah pencipta peluang sekaligus pencetak gol.
Bruno bahkan baru-baru ini menunjukkan bahwa dia dapat menjadi produktif baik di sisi kanan maupun di tengah lapangan. Ruben Dias versus Marcus Rashford. Ruben Dias tengah berada dalam performa terbaiknya untuk City. Telah pulih dari cedera dan menciptakan barikade yang kokoh di jantung pertahanan. Dia akan menghadapi pemain terbaik Manchester United, Marcus Rashford. Meskipun kemampuan mencetak gol Rashford sedang melambat, namun dia tetap menjadi ancaman. Memantau gerakan serangannya sulit karena dia cepat dan cerdas di zona terakhir. Pemain absen dan suspensi. Pep Guardiola dan pasukannya kini sepenuhnya fokus pada misi mereka untuk meraih kemenangan di Old Trafford saat mereka berusaha mengejar kemenangan kelima dalam 6 pertemuan dengan Manchester United. Kevin De Bruyne mengalami cedera hamstring pada pekan pembukaan musim baru pada bulan Agustus, dan sang playmaker belum akan kembali hingga tahun baru. Bek Manchester City Manuel Akanji akan menjalani larangan 1 pertandingan setelah dia diusir keluar akibat 2 pelanggaran kartu kuning di akhir pertandingan saat City mengalahkan Brighton akhir pekan lalu. Sementara itu, Manchester United yang bertekad untuk meraih kemenangan keempat secara beruntun di semua kompetisi ketika mereka menjamu Manchester City. Namun Scott Ten Hag masih compang-camping karena banyak pemain andalannya absen. Casemiro absen melawan Sheffield United akhir pekan lalu karena masalah yang dialaminya selama membela timnas Brasil. Ia kemudian menjalani suspensi saat melawan Copenhagen, tetapi telah kembali berlatih, sehingga sangat mungkin Casemiro akan dimainkan dalam derby Manchester ini. Luke Shaw mengalami masalah otot saat melawan Tottenham Hotspur di awal musim, dan ia baru bisa kembali ke lapangan pada akhir November. Malaysia juga masih absen karena cedera lutut yang memerlukan operasi, tetapi baru-baru ini ia terlihat kembali berlatih secara individu, namun baru bisa kembali di akhir tahun. Martinez menjalani operasi kedua akibat cedera kaki yang awalnya dia alami pada bulan April, dan akan absen hingga akhir musim ini. Amad Diallo masih cedera lutut, yang dia alami selama pramusim, dan pemain asal Pantai Gading ini kemungkinan masih akan absen selama beberapa bulan lagi. Kobbie Mainoo absen karena masalah pergelangan kaki yang dia alami selama pramusim. Meski telah berlatih, kemungkinannya kecil untuk masuk skuad dalam pertandingan ini. Wan-Bissaka adalah bek sayap lain yang saat ini absen karena masalah otot. Sementara Jadon Sancho masih berlatih terpisah dari tim utama karena perselisihan dengan Ten Hag, dan dia akan kembali absen di laga ini. Bagaimana menurutmu? Apakah masih ada harapan bagi Manchester United saat menjamu Manchester City? Atau justru Scott-Erik Ten Hag akan memberikan kejutan? Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.